Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Saskia Laudia Zahira, dan ini partner saya, Melisa Reisyani, Nyimas Risma Dinata, dan Siti Syafira Maharani. Silakan menyimak video penjelasan kami. Proses pencernaan manusia. Proses pencernaan manusia ada dua macam, yaitu satu, proses pencernaan secara mekanik menggunakan gigi. Proses perubahan makanan dari bentuk besar atau dasar menjadi halus, kecil, dan halus. Dua, proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim yang berfungsi mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Alat pencernaan makanan. Saluran pencernaan manusia. 1. Mulut, cavum oris, organ di dalam mulut dan gigi dan lidah. Gigi memiliki fungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus. Gigi memiliki 4 gigi seri, taring geraham depan, geraham belakang. Bagian gigi manusia ada mahkota gigi atau korona, leher gigi atau kolum, dan akar gigi radix. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan, dan sebagai alat pengecap yang dapat merasakan rasa asin berada di bagian tepi depan, manis bagian ujung, asam bagian samping, pahit bagian belakang, atau pangkal lidah. Kerongkongan atau esofagus memiliki fungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Gerakan yang terjadi di kerongkongan adalah gerak peristaltik. Lambung atau vertikulus terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas atau kardiak, bagian tengah yang membulat atau fundus, dan bagian bawah atau pilorus. Usus halus atau intestinum merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, usus penyerap atau ileum. Usus besar. Dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi fez. Anus adalah lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum itu, feses ditampung terlebih dahulu di bagian rektum. Proses pencernaan kimiawi terjadi di mulut, lambung, dan juga usus halus. Kelenjar pencernaan pada manusia ada yang pertama kelenjar ludah. Kelenjar pencernaan yang pertama kali mencerna makanan menghasilkan enzim tialin. Yang kedua, kelenjar lambung. Kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim asam klorida HCl, enzim renin, dan juga pepsin. Yang ketiga, kelenjar hati. Terletak pada rongga mulut sebelah kanan, kelenjar pencernaan terbesar pada manusia. 4. Kelenjar pankreas terletak di dalam rongga perut, lambung, dan juga usus halus. Yang kelima, kelenjar usus dibedakan menjadi usus 12 jari dan usus halus. Lambung menghasilkan enzim peptin. Kelenjar ludah menghasilkan amilasa atau tialin, pankreas menghasilkan lipasa, amilasa, tripsin, kemotripsin, dan usus halus menghasilkan enzim laktasa, sukrase, dan juga maltase. Gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan. Yang pertama, diare terjadi karena selaput dinding usus besar mengalami iritasi. 2. Hemoroid atau wasir, yaitu pembengkakan berisi pembuluh darah yang membesar. 3. MAH, terjadi karena tingginya kadar asam lambung. 4. Apendisitis. Umbai cacing atau usus buntu mengalami peradangan. 5. Sariawan, terjadi karena kurangnya vitamin C. 6. Sembelit, disebabkan karena usus besar menyerap air terlalu banyak atau kurang mengkonsumsi makanan berserat. 7. Tukak lambung, dinding lambung terluka karena terkikisnya lapisan dinding lambung itu sendiri. 8. Appendix atau radang usus buntu, terjadi karena usus buntu terinfeksi oleh bakteri. 9. Kolik, akibat mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas, asam, atau makan terlalu banyak. Teknologi yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Yang pertama, feeding tube, berupa selang untuk memberi makan pasien melalui hidung. 2. Gastroskop, adalah endoskop khusus untuk memeriksa bagian organ yang ada dalam perut.
3. Sigmoidoskop adalah endoskop khusus untuk memeriksa rongga belokan bentuk S antara rektum dan kolon yang menurun. 4. Stomach tube berbentuk selang yang digunakan untuk mencuci perut, memberi obat-obatan, atau untuk mengambil getah lambung. 5. Duodenoskop adalah endoskop khusus untuk memeriksa bagian duodenum. 6. Kolonoskop adalah endoskop khusus untuk memeriksa bagian kolon. 7. Rectal tube untuk membersihkan rektum atau mengeluarkan gas-gas dari usus. 8. Anoskop adalah endoskop khusus untuk memeriksa rongga saluran antara anus dan rektum, anorektal. 9. Protoskop adalah endoskop khusus untuk memeriksa bagian anus. Sekian video penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.